Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Adila dengan NIM 230705075. Di sini saya akan membawakan materi berjudul Understanding the Difference Data Security Technology, Kriptografi Dasar, Simetri, Asimetri, dan Encryption. Kriptografi merupakan fondasi utama dalam menjaga keamanan data di era digital. Dua pendekatan utama dalam kriptografi adalah kriptografi simetris dan kriptografi asimetris. Yang pertama ada kriptografi simetris. Kriptografi simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi data. Artinya, pengirim dan penerima harus memiliki dan menjaga kerahasiaan kunci yang sama agar komunikasi tetap aman. Algoritma yang umum digunakan dalam kriptografi simetris adalah block cipher, dan stream cipher, di mana data dibagi menjadi blok-blok tertentu sebelum dienkripsi. Keuntungan utama dari metode ini adalah kecepatan proses enkripsi dan dekripsi yang tinggi. Namun, tantangan terbesarnya adalah pada distribusi dan manajemen kunci. Karena jika kunci jatuh ke tangan yang salah, seluruh sistem keamanan bisa terancam. Kemudian ada kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat didistribusikan secara luas, sedangkan kunci privat harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Data yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat didekripsi dengan kunci privat yang terkait, dan sebaliknya. Sistem ini meningkatkan keamanan dalam peraturan kunci dan sering digunakan untuk mengamankan komunikasi di internet, seperti pada protokol SSL atau TLS. Namun, proses enkripsi dan deskripsinya lebih lambat dibandingkan kriptografi simetris, sehingga biasanya hanya digunakan untuk mengenkripsi data dalam jumlah kecil atau untuk pertukaran kunci. Kemudian ada materi autentikasi dan otorisasi. Autentikasi dan otorisasi adalah dua konsep penting dalam keamanan data. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau entitas sebelum diberikan akses ke sistem, misalnya melalui username dan password. Setelah identitas diverifikasi, otorisasi menentukan hak akses apa saja yang dimiliki pengguna tersebut terhadap sumber daya atau layanan tertentu. Dengan kata lain, autentikasi menjawab pertanyaan, siapa Anda? Sedangkan otorisasi menjawab apa yang boleh Anda lakukan. Kedua proses ini saling melengkapi untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan memanipulasi data sensitif. Kemudian ada akses model. Akses model ada 3, yaitu DAC, MAC, RBAC. Model pengendalian akses, Access Control Model, mengatur bagaimana hak akses diberikan dan dikelola dalam suatu sistem. Discretionary Access Control, DAC, memberikan hak akses berdasarkan keputusan pemilik sumber daya, sehingga lebih fleksibel namun kurang terpusat. Mandatory Access Control, MAC, menerapkan kebijakan akses yang dikendalikan oleh otoritas pusat. Biasanya digunakan di lingkungan dengan kebutuhan keamanan tinggi, seperti militer dan pemerintahan. Role-Based Access Control, RBAC, membatasi akses berdasarkan peran yang dimiliki pengguna dalam organisasi, sehingga hak akses diberikan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing peran. Selain itu, terdapat juga model Rule-Based Access Control yang mengatur akses berdasarkan aturan tertentu, serta Attribute-Based Access Control, ABAC, yang menggunakan atribut pengguna, sistem dan lingkungan untuk menentukan hak akses. Kemudian ada firewall dan IDS atau IPS. Dalam konteks keamanan jaringan, firewall, Intrusion Detective System, IDS, dan Intrusion Prevention System, IPS, menjadi lini pertahanan utama. Firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal, mengatur lalu lintas data berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Sedangkan IDS bertugas mendeteksi aktivitas mencurigakan atau potensi ancaman dengan memonitor lalu lintas jaringan secara real time. Jika IDS mendeteksi adanya ancaman, maka IPS akan mengambil tindakan pencegahan secara otomatis untuk memblokir serangan sebelum menimbulkan kerusakan.
Kolaborasi antara IDS dan IPS memberikan perlindungan berlapis yang efektif terhadap berbagai ancaman cyber. Kemudian ada Secure Communication Protocol atau HTTPS, SSL atau TLS, VPN. Protokol komunikasi aman seperti HTTPS, SSL atau TLS, dan VPN sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data saat ditransmisikan melalui jaringan publik. HTTPS menggunakan SSL atau TLS untuk mengenkripsi data antara browser dan server, sehingga informasi sensitif seperti data login dan transaksi keuangan terlindungi dari penyadapan. SSL VPN memungkinkan koneksi aman dan transkripsi antara perangkat pengguna dengan jaringan internal perusahaan tanpa perlu instalasi perangkat lunak khusus. SSL atau TLS sendiri berfungsi untuk mengenkripsi data dan melakukan autentikasi terhadap identitas server dan kadang-kadang klien, sehingga mencegah serangan man in the middle dan spoofing. Dengan penerapan teknologi ini, komunikasi dan penukaran data di dunia digital dapat berlangsung dengan aman dan terpercaya. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.